Apa yang Anda rasakan pada saat memiliki dan menaiki mobil-mobil mewah sebanyak ini? Mungkin Anda akan memakainya berganti-gantian setiap hari. Kalau saya sih belum pernah ya. Namun rasa-rasanya saya bisa membayangkan pada saat menaiki mobil sport dengan harga miliaran rupiah seperti ini akan merasa lebih gagah, kemudian mentereng, yang jelas penuh percaya diri. Karena mobil-mobil mewah seperti ini bisa menjadi bukti pencapaian diri yang sukses dan tajir. Sebelumnya mobil-mobil ini dimiliki oleh Arianto Bakri, namun sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Ini terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memutus lepas terdakwa korporasi minyak goreng dalam perkara korupsi perizinan ekspor CPO. Uang 60 miliar rupiah digelontorkan untuk memutus lepas perkara ini. Bayangkan, 60 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan istrinya, Marcella Santoso, sebagai tersangka. Kedua pasangan suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai advokat ini diduga telah bersekongkol dengan korporasi Wilmar Group dan juga Hakim dalam membebaskan diri dari kerugian negara senilai 6 triliun rupiah. Nah, kalau melihat barang bukti sebanyak ini, tentu kita menjadi bertanya-tanya ya, apakah semua barang bukti ini terkait langsung dengan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi Wilmar Group? Atau jangan-jangan juga terkait dengan pengurusan beberapa perkara lainnya? Naga-naganya, skandal suap Hakim ini belum mencapai garis finish. Dari kasus suap Hakim ini bisa merembet ke dugaan pengurusan perkara lainnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terbukti Senin lalu, Kejaksaan Agung kembali menetapkan advokat Marcella Santoso sebagai tersangka. Diduga secara bersama-sama dengan advokat Junaidi Saibih dan Direktur TV swasta Tian Bahtiar, Marcella telah bermufakat jahat melakukan upaya perintangan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung. Perintangan dimaksud adalah terkait perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Muiz dan perkara dugaan korupsi perizinan impor gula Tom Lembong. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan Cek TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah, 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh keadaan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Seperti diketahui, Marcella Santoso juga masuk jajaran pengacara terpidana Harvey Muiz. Dalam perkara korupsi tata niaga timah, Harvey didakwa terlibat pemurnian timah ilegal di wilayah usaha pertambangan PT Timah hingga merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebelum vonis dijatuhkan, Realitas sempat menghadiri media briefing dari tim kuasa hukum Harvey Muiz. Marcella Santoso juga hadir di acara tersebut. Realitas sempat melakukan wawancara penjegatan atau doorstop kepada advokat Junaidi Saibih, namun langsung dicegah oleh Marcella Santoso. Bagaimana ya? Nggak boleh dikutip, kita nggak wawancara. Saya nggak mau wawancara. Nggak mau wawancara, tapi itu di mana? Kalau
Tadi kan udah dibilang, tidak ada yang unsur, tidak ada yang pertanyaan tidak sesuai dengan unsur. Persidangan Harvey Mois dalam perkara korupsi Tata Niaga Timah beberapa bulan yang lalu memang menyedot perhatian publik. Sebab pada saat itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memberikan diskon hampir setengah dari tuntutan jaksa. Dari 12 tahun pidana penjara menjadi 6,5 tahun dan hakim juga memerintahkan Harvey untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Nah, dari sini kembali muncul pertanyaan publik, apakah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada saat itu ini diambil berdasarkan pertimbangan dan berkeadilan, atau justru karena ada konflik kepentingan tertentu? Nah, ini tentu menjadi tugas dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan. Namun, semestinya Kejaksaan Agung juga bisa terus mengembangkan penyidikan sehingga kebenaran dan keadilan dapat terungkap. Sejatinya pengadilan adalah simbol penegakan hukum dan keadilan yang tegak lurus. Namun faktanya seringkali justru berbalik 180 derajat. Peradilan dijadikan ajang transaksi jual beli perkara. Indonesia Corruption Watch mencatat sejak tahun 2011 hingga 2024 sudah ada 29 hakim yang terjerat suap pengaturan putusan perkara. Nah, sebetulnya kalau di beberapa negara lain ya, kalau misalnya kita bicara pemindahan korporasi itu memang sudah sering banget dilakuin oleh negara-negara misalnya Amerika, misalnya di negara US gitu ya, di Amerika. Nah, mereka itu memang sudah mengenal sangat baik bahwa korporasi itu adalah subjek hukum yang berdiri sendiri. Nah, di kita itu cukup rasa-rasanya penegak hukum itu cukup sulit untuk melihat itu, karena misalnya kayak ini sebetulnya bukan tindakan korporasi, ini kok kayaknya tindakan individu gitu. Nah, seharusnya kita sudah bergerak jauh dari itu gitu. Terus bermunculannya putusan-putusan janggal dari wakil Tuhan di peradilan menjadi bukti lemahnya fungsi pengawasan kehakiman. Kondisinya makin bobrok lantaran rendahnya integritas para pengadil. Atas nama fulus dan urusan perut, pengadilan menjadi benang kusut sistem peradilan yang semrawut. Saya menyesali sekali kenapa itu tidak dibongkar semuanya. Hakim-hakim mana saja yang sudah terkontaminasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.